Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian dalam kondisi sehat. Kali ini Ibu akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh besar di dunia. Pada video pembelajaran kali ini, kalian lihat di slide ini, peristiwa penting di Eropa ini meliputi merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, dan revolusi industri. Tapi pada video ini Ibu hanya akan menjelaskan merkantilisme dan Renaissance. Coba anak-anakku, kalian lihat gambar yang ada di slide ini. Kira-kira menurut kalian gambar apa ya? Oke, benar. Gambar ini yang kalian lihat adalah adanya aktivitas orang-orang di pelabuhan yang mungkin di sini terlihat adanya proses jual beli, sehingga dapat dilihat ini adalah orang-orang yang melakukan perdagangan. Jadi merkantilisme adalah politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan. Kesimpulannya, merkantilisme ini adalah perdagangan, yaitu mengumpulkan emas dan perak yang dimasukkan ke dalam kas negara. Dan merkantilisme ini berkembang di seluruh Eropa pada abad ke-16. Apa sih latar belakang merkantilisme? Yang pertama, munculnya negara merdeka di Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Karena mereka muncul sebagai negara yang baru merdeka, tentu mereka ingin mempertahankan atau memiliki kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk memiliki kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat, tentu negara yang baru merdeka ini, kalian lihat nomor 3, harus memiliki ekonomi yang kuat agar tetap mampu bertahan. Nah, memiliki ekonomi yang kuat, kalian lihat nomor 4 yang menjadi standarnya suatu negara ini adalah logam mulia. Tadi di slide sebelumnya, logam mulia itu adalah emas dan perak. Semakin negara ini memiliki logam mulia yang banyak, negara tersebut akan kaya. Selanjutnya dibukanya jaringan perdagangan. Jaringan perdagangan ini akan mendorong tumbuhnya perekonomian negara tersebut, sehingga pada masa itu terjadi persaingan di antara negara-negara Eropa. Ciri-ciri negara Eropa yang menganut merkantilisme. Yang pertama, negara mengawasi dan ikut campur perkembangan perekonomian. Jadi, pemerintah negara itu ikut terlibat. Kemudian meningkat industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Nah, pada masa itu di Eropa, industri di masing-masing negaranya ini mengalami peningkatan, dan mereka menginginkan karena industrinya meningkat, tentu mereka menginginkan agar hasil industrinya itu diekspor ke negara luar, agar menjadi masukan bagi ekonomi negaranya. Ketiga, mencegah masuknya industri negara lain. Di sini maksudnya adalah mereka tidak menginginkan adanya negara lain yang menjual hasil industrinya di negaranya tersebut. Jadi mereka tidak menginginkan adanya impor. Mereka lebih mengutamakan adalah ekspor. Kemudian mengizinkan impor bahan mentah dari negara yang dikuasai. Nah, yang dibolehkan impornya itu adalah impor bahan mentah, sumber daya alam dari negara yang dikuasai, yang di luar negaranya, misalnya di luar negara Eropa, sehingga dengan impor bahan mentah mereka berharap bisa mengelolanya, kemudian
setelah jadi dijual dengan harga yang lebih mahal. Maksudnya di sini Ibu kasih contoh, misalkan Indonesia nih, ya, Jepang nih, impor ban mentah karet dari Indonesia. Ya tentu dia membeli dengan harga yang lebih murah. Ketika di Jepang dijadikan ban, kemudian dijual lagi ke Indonesia, tentu harganya lebih mahal. Selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Nah, karena di Eropa banyak berdiri industri, tentu mereka membutuhkan tenaga kerja. Nah, mereka negara-negara tersebut meningkatkan pertumbuhan penduduknya, yaitu proses kelahirannya, ya, yang diharapkan menjadi tenaga kerja industri. Kemudian mencari negara dengan kekayaan alam tinggi sebagai daerah jajahan. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Pada masa itu negara Eropa banyak mencari daerah jajahan di luar Eropa. Mereka pergi mencari daerah jajahan ke Asia dan Afrika. Karena Asia dan Afrika memiliki kekayaan alam tinggi yang dibutuhkan oleh mereka sebagai bahan baku industrinya. Dan bahkan setelah jadi, negara daerah jajahan di luar Eropa ini dijadikan sebagai menjual hasil industri mereka kepada daerah jajahannya. Kemudian tokoh-tokoh merkantilisme, di sini ada Thomas More, Jane Bodin, dan James Baptist Colbert. Negara-negara penganut merkantilisme ini di Eropa ada Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Yang paling intinya, adanya merkantilisme ini mendorong berkembangnya kapitalisme dan imperialisme di Eropa. Sehingga mereka, negara-negara ini berlomba-lomba mencari daerah jajahan di luar Eropa yang diambil kekayaan alamnya, dan kemudian mereka menjual juga hasil industrinya kepada daerah jajahannya tersebut. Kemudian Renaissance. Renaissance di sini istilahnya dari bahasa Latin dan Prancis, ya. Kalau Latin re artinya kembali, naître artinya lahir, dan Prancis Renaissance artinya kelahiran kembali. Jadi kesimpulannya, Renaissance adalah kelahiran dan kebangkitan kembali. Yang dimaksud di sini adalah kelahiran atau kebangkitan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno setelah bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau Dark Age, ya. Kenapa dibilang zaman kegelapan? Karena pada masa itu bangsa Eropa dikendalikan penuh oleh pihak gereja, sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan secara bebas karena selalu dipantau oleh pihak gereja. Nah, di sini kalian lihat kan latar belakangnya terjadinya Renaissance, yaitu pada zaman pertengahan dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Makanya disebut zaman kegelapan atau the Dark Age, ya. Di dominasi gereja sangat kuat, Ibu kasih contoh di sini, ya. Seorang ilmuwan yang bernama Copernicus. Dia pernah dihukum mati, ya, karena pernah memperkenalkan teori tata surya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya atau heliosentris. Nah, teori yang diperkenalkan oleh Copernicus ini bertolak belakang dengan gereja yang berpandangan bumi sebagai
pusat alam semesta atau geosentris, maka Kopernikus dihukum mati. Jadi pada masa itu ya, orang-orang di Eropa segala kegiatannya itu benar-benar harus dipantau oleh pihak gereja dan harus mengikuti apa yang menjadi aturan gereja, dan mereka harus tunduk kepada kekuasaan gereja di Roma. Nah, yang mempelopori Renaissance muncul pertama kali ini di Italia pada abad ke-14 sampai 17, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kaum borjuis di Italia. Kaum borjuis di Italia ini adalah orang kaya, ya, orang kaya, sehingga orang kaya ini menginginkan kebebasan, ya, yang tidak diatur oleh gereja. Yang kedua, runtuhnya Konstantinopel, sehingga banyak cendekiawan dan seniman di Konstantinopel pindah ke Italia. Jadi maksudnya selama zaman pertengahan, Romawi Timur masih mempertahankan kebudayaan Yunani dan Romawi, sehingga masih banyak seniman dan cendekiawan yang menetap di Romawi Timur. Setelah kekalahan Romawi Timur dalam Perang Salib, maka ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, jatuh ke tangan bangsa Turki. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka para seniman dan cendekiawan dari Romawi Timur meninggalkan Konstantinopel menuju ke Italia. Dan ini, kalau di Eropa pada zaman pertengahan mengalami The Dark Age, zaman kegelapan, justru kebalikan. Selama zaman pertengahan di wilayah Islam mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno. Di sini kenapa dibilang Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno? Karena masyarakat Italia pada zaman pertengahan masih dapat melihat peninggalan bersejarah yang megah dari zaman Romawi kuno. Ya, dengan mengamati peninggalan sejarah dari zaman Romawi kuno, mereka menyadari betapa merosotnya perkembangan kebudayaan pada zaman pertengahan bila dibandingkan dengan kemajuan kebudayaan yang dicapai pada zaman Romawi kuno. Kemudian terakhir munculnya golongan humanis. Kaum humanis pada zaman Renaissance ini merupakan tokoh-tokoh kondang di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh Renaissance di sini kalian lihat ada Michelangelo, Buonarroti, kemudian Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci ini adalah hasil karyanya paling fenomenal adalah lukisan Mona Lisa. Kalian lihat, ini adalah lukisan Mona Lisa yang ada di slide. Kemudian dampak dan pengaruh Renaissance di Eropa seperti yang kalian lihat di slide. Ya, seni budaya berkembang pesat, baik seni bangun, seni pahat, seni lukis, dan seni suara. Kemudian munculnya kebebasan berpikir, yaitu humanisme, rasionalisme, imperialisme, dan materialisme. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kalian lihat, ya. Yaitu universitas pertama yang di Eropa, yang didirikan Eropa adalah Universitas Oxford. Ya, ini menunjukkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tumbuhnya sikap individualistis. Ya. Jadi lebih keegoisan ya, karena mereka
menginginkan kemandirian, akhirnya tumbuh sikap individualistis. Munculnya agama Kristen Protestan. Nanti ini akan Ibu jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Munculnya penjelajahan samudra ke belahan dunia baru, karena dirasakan mereka selama ini di Eropa, mereka beranggapan bahwa bumi itu bukan bulat ya, tapi datar, sehingga kalau mereka berlayar mereka akan jatuh, sehingga ini yang mengakibatkan mereka tidak berani menjelajahi samudra. Namun setelah adanya Renaissance, mereka berani atau muncul melakukan penjelajahan samudra. Berkembangnya paham sekularisme, lebih menginikan kepada akal ya, logika. Ya misalkan Ibu kasih contoh, misalkan Tuhan tidak ada ya, karena tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, secara dilihat secara langsung ya. Mereka menginginkan kalau memang ada Tuhan bisa dilihat secara langsung ya. Ini akibat dari dampak Renaissance. Kemudian perdagangan berkembang pesat. Berkembangnya aliran nudisme hasil karya vulgar. Maksudnya di sini adalah patung-patung yang tidak berpakaian atau tidak berbusana ya. Kemudian kemajuan teknologi seperti penemuan senjata api, kompas, mesin cetak, kapal layar, dan penemuan peta. Ini juga yang mendorong mereka melakukan penjelajahan ke dunia yang baru. Nah, pengaruh Renaissance terhadap Indonesia adalah Indonesia menjadi sasaran kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat seperti Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Ya, Indonesia menjadi rebutan keempat negara ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak dan bisa dijadikan juga tempat penjualan hasil industri mereka ke Indonesia. Semoga materi ini memberikan manfaat buat kalian ya. Ambil positifnya. Oke lah, Renaissance ini memberikan pencerahan bagi bangsa Eropa, tapi yang sekularisme, kemudian individualistis, dampak dari Renaissance ini, kemudian selanjutnya adalah kesenian yang vulgar. Ini tidak perlu kita ambil, tapi yang positifnya ya, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian kemajuan perdagangan, itu bisa kita ambil contohnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.